Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatul Fiah dari Prodi PGMI kelas 1A. Di sini saya akan menerangkan materi psikologi. Nah, di antaranya yang pertama, gejala-gejala jiwa pada manusia. Nah, pengertian gejala-gejala jiwa pada manusia adalah segala gejala jiwa yang timbul pada manusia, yang nantinya gejala-gejala tersebut akan memberikan dampak pada tingkah laku seseorang itu. Nah, gejala-gejala jiwa manusia tadi ada beberapa macam, di antaranya yang pertama asosiasi, yang kedua ingatan, yang ketiga berpikir, dan yang keempat inteligensi. Yang pertama yaitu asosiasi. Pengertian dari asosiasi adalah hubungan antara tanggapan yang satu dengan tanggapan yang lain dan saling memproduksi. Artinya, bila yang satu disadari, maka yang lain juga disadari. Nah, sedangkan reproduksi adalah kemampuan jiwa untuk mengeluarkan kembali tanggapan dalam kesadaran yang berarti muncul dari tanggapan, dari keadaan di bawah kesadaran ke dalam keadaan disadari atau sadar. Nah, asosiasi itu memiliki 5 hukum. Nah, hukum yang pertama atau yang ke-1 yaitu hukum persamaan waktu. Nah, apa itu? Tanggapan-tanggapan yang muncul pada saat yang sama dalam kesadaran akan terasosiasi bersama. Nah, sekarang hukum yang kedua. Hukum yang kedua yaitu hukum perurutan, yaitu benda-benda atau peristiwa yang mempunyai perurutan akan terasosiasi bersama. Sekarang hukum yang ketiga yaitu hukum persamaan atau persesuaian. Nah, hukum persamaan atau persesuaian itu adalah tanggapan-tanggapan yang hampir sama akan terasosiasi bersama. Sekarang lanjut hukum yang keempat. Nah, hukum yang keempat itu adalah hukum kebalikan atau lawan, yaitu tanggapan-tanggapan yang berlawanan akan terasosiasi bersama. Yang terakhir, hukum yang kelima adalah hukum sebab akibat atau pertalian logis, yaitu tanggapan-tanggapan yang mempunyai perkataan logis satu sama lain akan terasosiasi bersama. Sekarang kita lanjut ke gejala-gejala manusia yang kedua, yaitu ada ingatan. Nah, ingatan itu apa sih? Ingatan merupakan hubungan antara pengalaman masa lampau dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia, menyimpan dan menimbulkan kembali pada pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Nah, seperti itu. Sedangkan di sini juga ada macam-macam ingatan. Yang pertama ada memori jangka pendek. Dan yang kedua ada memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini juga dibagi beberapa macam. Yang pertama ada prosedural memory. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada memori autobiografis. Yang ketiga ada memori sensoris. Selanjutnya ada episodic memories dan yang terakhir ada semantic memory. Nah, gejala-gejala manusia yang ketiga yaitu berpikir. Pengertian berpikir adalah aktivitas kognitif manusia yang mencakup kompleks. Berpikir melibatkan berbagai bentuk gejala jiwa. Di antaranya, yang pertama ada sensasi, persepsi maupun memori. Nah, di sini juga ada tahapan-tahapan berpikir. Yang pertama dimulai dari pembentukan pengertian, kemudian penarikan kesimpulan, kemudian pembentukan pendapat. Itu tahapan-tahapan berpikir. Berpikir juga memiliki macam-macam. Yang pertama ada berpikir autistik, dan yang kedua ada berpikir realistik, yang ketiga ada berpikir evaluasi. Nah, tadi itu macam-macam berpikir. Kemudian bentuk-bentuk berpikir. Di antaranya, yang A berpikir dengan pengalaman, yang B berpikir dengan representatif, yang C berpikir dengan reproduktif, yang D berpikir kreatif, dan yang terakhir berpikir rasional.
Sekarang memasuki gejala-gejala manusia. Pada manusia yang terakhir atau yang keempat, yaitu ada intelijensi. Nah, intelijensi itu apa sih? Nah, intelijensi adalah suatu kemampuan mental individu yang ditujukan melalui kualitas, kecepatan, ketepatan, dan keberhasilan dalam membuat atau memecahkan masalah yang dihadapinya. Di sini, intelijensi juga memiliki beberapa macam. Nah, di antaranya yang pertama, intelijensi berbahasa. Yang kedua, intelijensi kinestetik tubuh. Yang ketiga, ada intelijensi visual, ada musikal, dan lain-lain sebagainya. Kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Tadi kita membahas tentang gejala-gejala pada manusia, dan yang kedua, di sini ada emosi. Pengertian dari emosi menurut Santrok adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting olehnya, yang mewakili kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan yang dia alami. Nah, macam-macam emosi itu ada 6. Yang pertama, emosi bahagia, dan yang kedua emosi sedih. Ketiga ada emosi takut, keempat ada emosi jijik, kelima ada emosi marah, dan yang terakhir ada emosi terkejut. Memasuki materi yang ketiga, yaitu motif dan motivasi. Yang pertama kita akan membahas tentang motif terlebih dahulu. Motif adalah dorongan atau daya kekuatan dari dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk berbuat atau bertingkah laku untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang selanjutnya, yang B, motivasi. Nah, pengertian dari motivasi sendiri adalah gejala psikologi dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini perlu diketahui bahwa motif dan motivasi itu juga mempunyai hubungan, yaitu motif lebih mengarah pada dorongan atau keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sedangkan motivasi berfungsi sebagai penunjang dari motif atau sebagai kekuatan untuk memenuhi dorongan dan mencapai tujuan tersebut. Nah, sekarang macam-macam motif. Nah, macam-macam motif itu ada 6. Yang pertama ada motif spontan, dan yang kedua ada motif hiburan, yang ketiga ada motif informatif, yang keempat ada motif pembelajaran, yang kelima ada motif integrasi personal, dan yang terakhir ada motif sosial. Nah, tadi itu macam-macam motif. Nah, sekarang materi yang selanjutnya, yaitu yang keempat. Materi yang keempat menjelaskan tentang kepribadian. Nah, kepribadian menurut Alpert adalah suatu organisasi yang bersifat dinamis dari sistem psikofisik individu yang bisa menentukan pikiran serta tingkah laku seseorang secara khas. Nah, kepribadian di sini juga memiliki tipe-tipe. Nah, di sini yang saya jelaskan itu tipe-tipe kepribadian menurut C.G. Jung. Yang pertama ada ekstrovert. Nah, tipe kepribadian ekstrovert itu biasanya dimiliki oleh orang yang perhatiannya itu diarahkan keluar dari dirinya sendiri. Ciri-cirinya, mereka itu lancar dalam bergaul, berbicara di depan orang banyak, ramah, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dia yang baru. Nah, tipe kepribadian yang kedua adalah introvert, di mana perhatian seseorang itu lebih ke dalam atau lebih fokus ke dirinya sendiri. Nah, ciri-ciri orang yang seperti itu adalah kecemasan, dia mudah cemas, kekhawatiran, canggung, dan lebih suka melakukan apapun sendiri. Nah, jadi kesimpulan dari ekstrovert dan introvert yaitu kalau ekstrovert dia itu lebih fokus keluar, tidak pada dirinya sendiri, dan yang introvert itu dia lebih fokus kepada
dirinya sendiri. Dan materi yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, faktor-faktor yang memicu adanya interaksi manusia, yang pertama ada imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga ada empati, yang keempat ada simpati, dan yang terakhir ada motivasi. Nah, macam-macam interaksi manusia. Yang pertama ada interaksi individu dengan individu. Dan yang kedua ada interaksi individu dengan kelompok. Dan yang ketiga ada interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang contoh dari interaksi manusia. Yang pertama, tadi kan ada interaksi individu dengan individu. Nah, sekarang contohnya adalah ketika balenan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh-contoh dari macam-macam interaksi manusia. Yang pertama ada interaksi individu dengan individu. Contohnya, ketika kita punya teman. Nah, ketika dia sakit, kita itu menjenguk dia yang lagi sakit. Nah, itu termasuk simpati kita atau interaksi kita kepada dia. Sekarang contoh interaksi individu dengan kelompok. Nah, interaksi individu dengan kelompok itu adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh satu orang dengan kelompok. Contohnya itu seperti ini. Pak Kepala Desa sedang berpidato di depan warganya atau warga desa. Nah, seperti itu. Itu kan berarti antara individu, antara Pak Kepala Desa dengan warganya atau warga desanya. Nah, itu berarti kan perkelompok. Dan contoh yang terakhir yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok ataupun lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, akan tetapi untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Nah, contoh interaksi kelompok dengan kelompok adalah laporan kerja antar manajemen. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.